Pemirsa, untuk membahas apa saja faktor dan peran penting orang tua atas kasus penculikan dan pembunuhan anak ini, kita sudah terhubung bersama dengan pemerhati anak, ada Retno Listiarti bersama kami melalui sambungan virtual. Bu Retno, selamat siang. Ya, selamat siang, Mas. Ya, Bu Retno, tindakan yang dilakukan pelaku ini bukan lagi tindakan kenakalan, melainkan sudah menjadi kejahatan yang besar. Apa faktor terkuat yang mendorong seorang anak bisa melakukan tindak pidana dalam hal ini menculik, membunuh, bahkan berniat menjual organ dari korban, Bu Retno? Ya, ini sebenarnya tindakannya banyak sekali ya, mulai dari menculik, menganiaya ya karena dibanting hingga tulang tengkoraknya ini ya pecah begitulah. Kemudian juga membunuhnya serta berniat menjual organ. Jadi sebenarnya kalau menggunakan pasal sudah berlapis-lapis gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kalau bicara faktornya sebenarnya banyak. Memang pertama adalah ingin memiliki, karena biasanya anak remaja kalau dari data sebelumnya yang paling tinggi kan pencurian ya. Jadi memang faktor ingin memiliki suatu benda itu menjadi faktor utama gitu ya. Yang kedua bisa saja karena pengaruh keluarga. Jadi bagaimana pengasuhan di lingkungan keluarga. Karena ingin memiliki sesuatu tapi dengan cara instan. Kan harusnya diajarkan untuk berjuang ya. Proses itu harus diikuti. Jadi tidak bisa mendapatkan sesuatu itu dengan cara instan itu. Kemudian yang ketiga memang faktor lingkungan. Jadi lingkungan pergaulan itu juga sangat mempengaruhi. Nah, berikutnya memang internet ya. Ini internet memang menjadi tempat yang bisa saja meracuni anak-anak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang kadang bagi kita memang di luar nalar dan itu terkategori sebagai tindak pidana. Namun dari berbagai faktor sebenarnya juga ada orang menyebut faktor agama gitu ya dan lain-lain. Tapi yang paling banyak sebenarnya adalah faktor ekonomi. Jadi ekonomilah yang menjadi pemicu banyak remaja melakukan tindak pidana. Baik, Bu Retno, bagaimana bisa internet ini bisa memengaruhi faktor perilaku anak di tengah lingkungan mereka? Apalagi tadi kami mendengarkan laporan dari rekan kami Sabda Roleh bahwa sang anak pelaku sebelumnya merupakan remaja masjid. Bagaimana internet ini bisa mempengaruhi perilaku mereka, Bu Retno? Ya, perilaku ini kan bisa saja, oh ya memang ada juga faktor yang kita sebut dengan penyakit, tapi penyakit di sini adalah sebenarnya penyakit mental. Jadi bisa jadi anak ini mengalami proses panjang yang kita sebenarnya akhirnya kita bisa menyebut gitu ya, tapi ini biasanya harus pakai asesmen psikologi bahwa anak ini mengalami masa mungkin tidak bahagia, stres yang panjang gitu, sehingga kita menyebutnya menjadi masalah mental. Nah, problem mental ini yang kemudian dia nggak bahagia kan. Nah, biasanya anak-anak yang kemudian merasa tadi ya, tidak merasa bahagia tadi, maka memang tidak bisa memperlakukan orang lain dengan baik dan bisa saja melakukan perbuatan-perbuatan seperti membunuh ya, menganiaya, membunuh karena memang ada luka batin pada dirinya. Nah, kalau kemudian anak-anak ini sebenarnya memperoleh tadi ya terapi psikologi atau pemulihan, dia bisa kembali seperti anak-anak yang lain. Namun tadi ketika rasa tertekan, stres berkepanjangan, perasaan-perasaan tadi tidak bahagia begitu panjang, maka bisa saja internet kemudian menjadi pengaruh kuat. Jadi ketika dia melihat tayangan atau melihat sesuatu di internet, itu dia bisa menjadi inspirasi dia untuk melakukan sesuatu yang selama ini dia ingin dapatkan. Jadi kalau dia tadi menceritakan ya, pingin betulin rumah, pingin beli laptop, pingin lain-lain, itu hal yang ingin dia dapatkan gitu. Jadi ketika dia melakukan ini, dia berpikir akan mendapatkan uang begitu banyak, lalu dia akan bisa beli atau bisa melakukan apa yang dia mau. Nah, itu menjadi inspirasi dia. Padahal sebagai anak, sebagai remaja, kan dia belum punya cukup pengetahuan tuh. Yang mengerikan banget sih sebenarnya bagaimana mengambil organ tubuh tapi harus dengan cara membunuhnya gitu. Nah, bahwa dia tidak tahu bahwa ada organ tubuh tetap bisa diambil dengan orang itu masih hidup. Kan banyak orang menjual satu organ tubuhnya, kemudian dia tetap hidup gitu. Tapi ini pengetahuan ini tidak dimiliki dia. Jadi dia taunya adalah cari uang cepat dengan cara seperti itu. Dan ini sebenarnya sesuatu yang pasti panjang masanya. Nggak mungkin pada saat dia usia 17 gitu, yang satu 14 ya. Terus punya ide itu tuh biasanya enggak. Tapi problem panjang ya mungkin dia merasa
diremehkan, dihina, dikecilkan karena dia nggak punya apa-apa, dia miskin. Kemudian rasa sakit-sakit itu yang kemudian bisa memicu dia melakukan apapun atau menghalalkan segala cara, apalagi tanpa pembimbingan, yang dia sendiri juga tidak menerima tadi perhatian, kasih sayang, pendidikan yang cukup gitu ya, pendidikan keluarga yang cukup ya, Mhm. bahwa hidup itu emang berat, tapi bahwa itu harus dijalani dan apa yang kita inginkan tidak selamanya kita dapat. Tapi kita harus berjuang, berusaha. Nah, inilah yang sebenarnya perlu ditanamkan gitu dalam proses pengasuhan anak. Namanya kita nyebutnya sebagai pengasuhan positif ya, karena memang hidup ini Mhm. semua orang pasti akan punya masalah, tapi bagaimana kita bersikap terhadap masalah itu. Nah, ini Mhm. nampaknya anak ini tidak mendapatkan hal-hal Baik. seperti itu. Bu Retno, kasus ini juga menjadi perhatian dari banyak pihak, tidak terkecuali para orang tua. Ya, Lantas, bagaimana peran orang tua ya. untuk bisa mengedukasi anak agar tidak mudah terpengaruh dengan konten di internet hingga nekat berbuat kriminal? Iya, pertama memang hubungan orang tua dengan anak itu harus hangat ya, harus dekat, saling itu berkomunikasi dengan anak tuh nyentuh kulitnya, menatap matanya gitu. Jadi kita kontak mata dengan anak, ya itu hal yang sangat penting dan harus dilakukan secara terus-menerus sehingga pada saat kita sudah dekat, sebenarnya anak akan speak up sama kita dengan gampang, ngungkapin perasaannya, apa yang dialami tidak nyaman di luar sana gitu. Jadi kita bisa meredakan menjadi teman baginya. Nah, ini hal yang memang harus juga diperhatikan orang tua. Yang kedua, anak yang dekat dengan orang tua dan dididik dengan tadi ya, penuh kehangatan, cinta kasih, perhatian. Ya walaupun kita orang nggak punya, tapi karena kita cukup perhatian, cinta kasih, support sistemnya terjadi, maka sebenarnya anak-anak tidak akan melakukan tindak-tindakan pidana karena kayak tawuran itu terjadi kan biasanya dini hari. Nah, kenapa para orang tua ini kok bisa anaknya keluar di tengah malam misalnya? Ya itu tadi karena anak ini juga sudah tidak merasa nyaman berkomunikasi gitu dengan keluarganya sehingga Mhm. anak yang harusnya dapat bimbingan, arahan Baik. gitu ya, didikan ini kemudian tidak terjadi ya, proses semua ini nggak terjadi. Makanya kesalahan anak memang tidak bisa berdiri sendiri. Apa Baik, Bu yang Retno. dia lakukan salah Hmm. ini sebenarnya ada faktor lingkungan dia Iya. itu yang mempengaruhi kenapa dia bisa berperilaku Sangat seperti ini. dipentingkan sekali adanya komunikasi dan juga perhatian dari orang tua agar anak tidak secara bebas terpapar konten negatif di internet. Terima kasih atas penjelasan Anda, pemerhati anak Ibu Retno sudah bergabung bersama kami dalam Metro Siang.